Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Armita, NPM 1911110218, kelas Fisika 5D, mata kuliah Fisika Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep fisika dan hubungannya dengan skrip dan coding pada aplikasi MATLAB. Untuk materi yang pertama yaitu gravitasi antara dua massa. Perhatikan bagian berikut. Jika kita memiliki dua massa, yaitu massa 1 dan massa 2, maka akan ada gaya gravitasi di antara keduanya yang selalu menarik dengan segala sesuatu yang bermassa. Dapat kita asumsikan bahwa ini adalah objek simetris bola. Maka diperoleh persamaan F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya gravitasinya, satuannya Newton. G adalah konstanta gravitasi yang sudah ditetapkan, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat min 11 N meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 dan M2-nya merupakan massa dari masing-masing benda satuan kilogram, dan R merupakan jarak antara kedua benda. Perlu kita ketahui bahwa bunyi hukum gaya gravitasi antara dua massa yaitu merupakan gaya tarik-penarik yang besarnya berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing massa benda dan berbanding terbalik dengan jarak kedua benda tersebut, yang artinya jika massa masing-masing benda semakin besar, maka gaya gravitasinya juga akan semakin besar dan berbanding terbalik dengan jaraknya, yaitu jika jarak kedua benda semakin jauh, maka gaya gravitasinya akan semakin kecil. Hubungannya dengan skrip dan coding pada aplikasi MATLAB yaitu dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa mencari nilai gravitasi dua massa menggunakan aplikasi MATLAB. Itu pertama yang kita perlu lakukan adalah buka aplikasi MATLAB terlebih dahulu, lalu pada bagian New Script dan Untitled ini editor, kita masukkan skripnya pertama. This program calculate and display the gravitational force between two masses. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan input variabelnya, yaitu input variabel mass underscore 1 sama dengan input enter the value of mass 1 in kilogram Nah, ini berarti kita perlu memasukkan nilai massa 1 dalam satuan kilogram. Yang kedua, mass underscore 2 sama dengan input enter the value of mass 2 in kilogram. Nah, ini berarti kita perlu masukkan nilai dari massa 2 dalam kilogram.
Yang selanjutnya, distance sama dengan input, enter, the value of distance Nah, ini berarti masukkan distance adalah jarak. Jadi ini masukkan jaraknya. Lalu selanjutnya kita masukkan script G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dan masukkan persen gravitational constant in the units of n m pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Ini adalah satuan dari nilai konstanta gravitasinya. Lalu kita kalkulasikan, ketikkan calculation, lalu force, yaitu gayanya, sama dengan, sesuai dengan rumus awal, yaitu G dikali massa 1 mass underscore 1 dikali massa 2 mass underscore 2 dibagi jarak distance pangkat 2 computes the value of gravitational force. Artinya, hitung nilai dari gaya gravitasinya. Lalu kita enter. Selanjutnya display buka kurung force gaya between antara the masses is sama dengan num to str, yang berarti numeric to string, lalu force, Newton dalam besarannya tutup kurung. Nah, setelah kita masukkan scriptnya di sini, kita klik run. Nah, ini bisa kita save dulu, kita beri nama filenya. Klik yes, save. Oh, sudah ada. Jadi akan saya beri nama NetR. Nah, di sini bisa kita klik run. Klik change folder, kita tunggu beberapa saat.
Nah, di sini akan muncul yang pertama, yaitu untuk enter the value of mass, yang berarti di sini kita perlu memasukkan nilai dari massa 1 dalam kilogram. Di sini bisa kita masukkan sesuai skrip dalam modul, yaitu 2,5. Lalu kita enter. Nah, setelah itu ini juga keluar enter the value of mass 2, yang berarti kita perlu memasukkan nilai dari massa kedua dalam kilogram, yaitu kita masukkan nilai 1,093, lalu kita enter. Nah, selanjutnya muncul enter the value of distance, yaitu adalah kita perlu memasukkan jarak dari nilai jaraknya, yaitu kita masukkan 1,0 E min 5. Lalu kita enter. Nah, di sini langsung muncul G sama dengan 6, force between the mass is. Jadi di sini langsung muncul 16395,00000 Newton. Nah, ini merupakan nilai dari gaya di antara dua massa tersebut. Jadi hubungannya dengan skrip pada aplikasi MATLAB adalah kita bisa mencari nilai gravitasi antara dua massa menggunakan skrip pada aplikasi MATLAB. Materi yang kedua yaitu gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Di dalam fisika, hukum kuadrat terbalik atau hukum kuadrat balikan atau hukum kuadrat inverse yaitu hukum fisika apapun yang menyatakan besarnya suatu kuantitas atau kekuatan fisika berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber pemancarnya. Hubungan antara gaya gravitasi F antara bumi dan benda lain dan jarak yang memisahkan pusatnya D dapat dinyatakan dengan F sebanding dengan 1/D kuadrat, di mana F merupakan gaya gravitasinya, D adalah jarak yang memisahkan pusatnya. Lalu selanjutnya hubungan dengan skrip dan coding pada aplikasi MATLAB. Kita bisa menentukan gaya gravitasi menggunakan aplikasi MATLAB. Pertama, kita buka aplikasi MATLAB, pada bagian New Script, kita tuliskan skripnya. Di sini saya sudah menuliskannya sebelumnya. Nah, yang pertama, ini we will show the gravitational force follow inverse square law, yaitu yang berarti kita akan menampilkan gaya gravitasi inverse. Nah, pertama selanjutnya kita ketikkan input variabel. Nah, selanjutnya yang pertama di input variabel itu ada mass underscore 1 sama dengan input enter the value of mass 1 in kilogram. Di sini berarti kita perlu memasukkan nilai dari massa 1 dalam satuan kilogram. Yang kedua ada mass underscore 2 sama dengan input enter the value of mass 2 in kilogram, yang berarti kita harus memasukkan nilai dari massa 2 dalam satuan kilogram. Dan yang selanjutnya ada R sama dengan input enter a positive value of distance in meter. Di sini berarti kita perlu memasukkan nilai dari jarak dalam satuan meter. Selanjutnya di sini ada G, kita perlu meninjau balik materi sebelumnya, ada G yaitu konstanta gravitasinya yang sudah ditetapkan dengan besarnya 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Gravitational constant in the unit. Nah, ini nilai gravitasinya konstan, satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, setelah itu kita kalkulasikan dengan rumus dr sama dengan R per 200. Selanjutnya ada distance yaitu jarak sama dengan R dibagi dr dibagi 2 dikali R. Nah, selanjutnya ada gaya yaitu force sama dengan G dikali massa 1 dikali massa 2 per distance kuadrat atau jarak kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada perintah plot yang menunjukkan distance, pangkat 2, gaya, dan line width. Nah, di sini berarti di perintah plot akan menunjukkan sebuah grafik di mana terdapat dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X ini menunjukkan distance in meter, yaitu jarak dalam meter,
Dan sumbu Y menunjukkan force in kilogram meter sekon kuadrat, artinya menunjukkan besarnya gaya dalam satuan kilogram meter sekon kuadrat. Nah, setelah kita selesai meneruskan skrip seperti ini, kita bisa langsung menuju ke run. Nah, setelah kita klik run, di bagian command window ini akan muncul enter the value of mass in. Di sini berarti kita harus memasukkan nilai dari massa 1. Untuk memasukkan nilai massa 1, kita bisa melihat modul di MATLAB. Modul mata kuliah MATLAB. Mata kuliah fisika komputasi sebelumnya yang sudah diberikan, yaitu sebesar 2,5, lalu kita enter. Dan yang kedua, enter the value of mass 2, yaitu kita harus memasukkan nilai dari massa kedua, yaitu 1,093, lalu kita enter lagi. Nah, di sini enter a positive value of distance, yang berarti kita perlu memasukkan nilai positif dari jarak dalam meter, yaitu 1,0 E-9. Lalu kita klik enter. Setelah menunggu beberapa saat, di sini muncul sebuah grafik seperti yang sudah dijelaskan tadi pada script untitled itu. Nah, di sini grafik ini muncul, di mana pada grafik ini ditunjukkan arah sumbu X, yaitu yang datar, ini menunjukkan jarak dalam meter. Dan sumbu Y, ini yang ke atas ini, menunjukkan besarnya gaya. Jadi, semakin panjang jaraknya, maka gayanya akan semakin kecil. Hubungannya dengan script dan coding pada aplikasi MATLAB yaitu kita bisa menggunakan aplikasi MATLAB dengan script dan coding yang ada untuk mencari nilai dari gaya gravitasi kuadrat terbalik. Materi yang ketiga yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau F0 sama dengan 0. Materi yang ketiga yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh hambatan udara diabaikan, maka percepatannya adalah konstan atau tetap, dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tetapi bergantung pada ketinggiannya. Secara sistematis, persamaan gerak jatuh bebas dinyatakan dalam persamaan V sama dengan G dikali T, di mana V adalah kecepatan gerak jatuh bebas, dan G merupakan percepatan gravitasi bumi yang berlaku, dan T adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh pada suatu ketinggian. Hubungan antara script dan coding pada aplikasi MATLAB yaitu dapat dinyatakan, pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi MATLAB, lalu pada bagian New Script, nah, di bagian New Script ini ada Untitled. Di Untitled ini lah kita menuliskan script dan codingnya. Nah, di sini pertama adalah kita bisa memasukkan input variabelnya, di mana input variabelnya itu kita masukkan script T final sama dengan final time in second, yang berarti T akhir adalah waktu akhir dalam satuan second. Dan untuk output variabelnya yaitu T sama dengan array of speed meter dalam second, yaitu hitungan kecepatannya dalam satuan meter per second. Nah, setelah itu kita bisa masukkan scriptnya pada bagian untitled ini. Pertama, G sama dengan 9,8. G ini merupakan percepatan dari gaya gravitasi dalam satuan internasional. Lalu setelah itu kita masukkan T final sama dengan
input enter final time in second, di mana T final merupakan waktu akhir. Nah, ini kita perlu untuk memasukkan waktu terakhir dalam satuan second. Lalu bawahnya ada dt sama dengan T final per 500. Lalu T sama dengan 0. dt dibagi dt dibagi T final. Nah, di sini ini akan menghitung waktunya, nilai waktunya. Nah, lalu untuk mencari V, kecepatannya seperti rumus sebelumnya, yaitu G dikali T. Nah, di sini ada perintah plot T, V. Nah, di plot ini nanti akan menunjukkan sumbu X dan Y, yang menunjukkan di sumbu X itu adalah waktu yang dibutuhkan dalam sekon dan sumbu Y adalah kecepatannya. Nah, setelah semuanya sudah tertulis di untitled ini skripnya, kita lakukan menu klik run. Nah, sebelumnya bisa kita beri nama terlebih dahulu. Itu kita klik run, change folder. Nah, setelah kita klik run tadi, pada bagian command window ini akan muncul enter final time, yaitu kita diminta untuk memasukkan waktu terakhir dalam satuan second. Nah, untuk waktunya dapat diketahui di modul yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu kita masukkan nilai 11,3 lalu kita enter. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, ini muncul grafik. Nah, di grafik ini menunjukkan yang sumbu X yang ini adalah menunjukkan waktu dalam second, dan yang sumbu Y ini menunjukkan kecepatannya dalam satuan meter per second, di mana grafik ini menunjukkan kecepatan gerak jatuh bebas berbanding lurus dengan waktu dan percepatan gravitasinya, di mana semakin besar waktu yang dibutuhkan, maka kecepatannya juga akan semakin besar. Hubungannya dengan script dan coding adalah kita bisa mencari nilai kecepatan gerak jatuh bebas menggunakan aplikasi MATLAB dengan memasukkan script atau rumus-rumus pada aplikasi MATLAB. Itulah video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.